Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini untuk memenuhi tugas microreading, mohon maaf apabila masih banyak kata yang salah karena memang baru belajar. Kepada semuanya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul pada agenda rapat di hari ini. Kepada peserta rapat, saya mohon untuk menonaktifkan HP atau mengalihkan ke dalam mode hening agar rapat ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, para dewan guru yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang mengalami musibah besar, yaitu adanya pandemi COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona, di mana karena adanya virus ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka seperti biasanya. Akan tetapi proses pembelajaran pada saat adanya virus ini dialihkan menjadi pembelajaran di sistem daring atau menggunakan sistem online. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dan bagaimana caranya agar nanti pembelajaran tetap berjalan efektif. Baik, yang pertama kita akan membahas kelebihan sistem daring. Nah, yang pertama, sistem daring ini efektifnya adalah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena pada sistem ini tidak mewajibkan bagi pengajar dan peserta didik untuk bertatap muka. Oleh karena itu, pada sistem daring ini keefektifan yang pertama itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, keefektifan yang kedua yaitu efisiensi waktu, di mana pada sistem daring ini yang biasanya siswa bisa datang telat seperti itu, maka di dalam sistem daring ini tidak akan ada siswa yang datang terlambat, karena kita hanya melakukan proses belajar mengajar secara online seperti itu, sehingga kapan saja itu bisa dilakukan oleh siswa. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Efisiensi biaya di sini contohnya seperti ini. Pada saat kita belajar menggunakan sistem daring, maka baik pengajar maupun peserta didik itu tidak perlu pergi ke sekolah. Dalam artian kita bisa menghemat uang bensin dan juga uang saku untuk para siswa seperti itu. Akan tetapi yang harus ada di sini adalah kuota internet yang harus ada pada saat pembelajaran daring karena kita menggunakan sistem online seperti itu. Yang ketiga di sini bisa meningkatkan intensitas berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika di dalam kelas itu tidak semua siswa dapat mengeluarkan argumennya, karena ada beberapa siswa yang walaupun dia mengerti kepada pelajaran tetapi mereka malu untuk mengeluarkan argumennya seperti itu. Nah, dengan adanya sistem daring di sini, maka akan mengurangi hal tersebut bagi siswa yang malu mengeluarkan argumennya karena mungkin terlihat oleh teman-temannya. Pada saat menggunakan sistem daring ini akan lebih mudah bagi mereka untuk mengeluarkan argumen atau menyampaikan argumennya, sehingga pengajar itu bisa mengetahui bahwa siswa tersebut sebenarnya mampu dalam pelajaran, akan tetapi kurang merasa percaya diri seperti itu. Hitungan selanjutnya yaitu adalah meningkatkan partisipasi, di mana jika kita menggunakan sistem seperti biasa tatap muka, itu ada beberapa siswa yang tidak akan menyimak
apa pelajaran yang sedang dilakukan, karena siswa tersebut mungkin kurang tertarik begitu ya dengan mata pelajaran yang satu ini. Akan tetapi jika kita menggunakan sistem online, maka akan meminimalisir kemungkinan itu terjadi seperti itu. Nah, yang kedua kita akan bahas yaitu tentang kekurangan dari sistem daring di sini. Yang pertama adalah tidak mewakili emosi siswa. Karena di dalam proses pembelajaran daring atau online di sini kita hanya membaca tulisan dari siswa, sehingga kita tidak mengerti bagaimana emosi siswa tersebut, apakah dia sudah mengerti atau tidak. Itu kita tidak bisa mengetahuinya secara lanjut karena kita tidak melaksanakan interaksi secara langsung seperti itu. Yang kedua adalah memerlukan perangkat khusus. Di sini yang kita perlukan adalah gadget dan kuota. Seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat tidak semua masyarakat itu mempunyai handphone, walaupun anak-anak pada zaman sekarang mayoritas sudah memiliki handphone, akan tetapi itu tidak menjamin semua siswa kita itu mempunyai handphone. Apalagi kuota internet kadang di desa terpencil itu susah, sehingga mereka itu harus menggunakan kuota yang mahal seperti itu ya, seperti kartu perdana Telkomsel dan lain-lain seperti itu. Nah, kan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak dan tidak semua wali murid itu mampu untuk memenuhi hal tersebut. Nah, ini adalah tugas kita sebagai pengajar, bagaimana caranya agar semua murid yang ada itu dapat belajar sebagaimana mestinya, entah itu yang ada di desa ataupun yang ada di kota. Caranya, salah satu caranya ialah bisa menggunakan aplikasi yang tidak mengharuskan jaringan selalu bagus seperti itu. Contohnya kalau kita memakai Zoom, aplikasi Zoom itu mengharuskan sinyal kita harus selalu baik. Akan tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana siswa yang berada di perdesaan dan sinyal di sana sulit seperti itu. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan aplikasi yang sederhana saja seperti Google Classroom atau menggunakan grup di WhatsApp. Karena aplikasi-aplikasi tersebut cukup mudah digunakan seperti itu. Yang kedua adalah banyaknya informasi yang tidak penting. Perlu kita tekankan bahwa di dalam mengerjakan proses pembelajaran daring di sini, kita sebagai guru tidak boleh terlalu banyak menekan siswa. Artinya, kita harus sesuaikan bagaimana seandainya kita melakukan proses pembelajaran secara langsung seperti itu. Kita tidak harus setiap mata pelajaran itu memberi tugas sehingga siswa itu akan merasa terbebani seperti itu. Akan tetapi kita harus melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Semisal hari ini waktunya kita memberikan materi, maka pada hari ini cukup kita memberikan materi tanpa kita memberikan tugas. Karena saat pembelajaran daring di sini, siswa saat berada di rumah itu justru akan kurang fokus dalam menjalankan pembelajaran. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memberikan tugas, akan tetapi kita juga harus menerangkan mata pelajaran yang ada pada hari itu seperti itu. Kekurangan yang selanjutnya dari sistem daring di sini adalah menyita konsentrasi. Karena yang kita gunakan adalah gadget, dan di gadget ini ada banyak sekali fitur yang pasti digunakan oleh siswa, sehingga dalam proses pembelajaran daring di sini pasti akan menyita konsentrasi siswa, di mana contohnya saat kita memberikan tugas kepada siswa, tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tersebut akan lari ke aplikasi lain seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain, sehingga hal tersebut bisa menyita konsentrasi dari siswa tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai guru juga harus memikirkan bagaimana caranya agar pembelajaran daring di sini tetap
tetap berjalan secara efektif dan efisien. Kita juga harus memikirkan bagaimana sekiranya mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring itu sama seperti saat siswa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa, seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menemukan inovasi-inovasi terbaru bagaimana caranya sehingga siswa dapat enjoy dalam melakukan pembelajaran walaupun ini tidak tatap muka secara langsung. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan pada rapat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.